何してんの？Sapi. Sapi ngapain? Kenapa? Mau syuting YouTube kamu? Kamu mau bicara? Mau jadi host? Mau jadi host di YouTube kah? Halo, nama saya Genki dari Jepang. Kali ini telur rebus talk lagi. Oke, yeay. Kenapa Genki makan telur rebus? Karena aku masih kontrol sunat. Jadi lebih baik banyak makan telur rebus kita, biar cepat sembuh, biar cepat kering gitu ya. Oke, jadi kali ini juga aku makan telur rebus. Itadakimasu. Masih panas. Oh, tapi teman-teman, besok saya selesai kontrol sunat. Ya, besok saya udah selesai kontrol sunat kontrol terakhir. Besok bisa lepaskan stapler semua. Jadi mau hontou udah jadi biasa. Bisa apa saja. Bisa olahraga juga, bisa nonton seksi-seksi juga. Mau apa saja bisa. Jadi aku senang banget. Jadi mungkin setiap hari makan telur rebus ya. Oh, nasi, ganggu sunayo, ganggu. Tapi bagus ya, telur rebus itu sehat, enak. Wah, sedikit gagal. Apa ini? Ini kayak saya sekarang. Itu sensor des. Oke, rada garam. Sudah makan? Mite. Hora, setengah mentah kan? Jadi aku besok udah selesai kontrol kan? Tapi cepat sekali ya, 2 minggu saja. Selama 2 minggu, udah selesai kontrol semua. Cepat sekali, aku kaget ya. Teknologi sunatnya makin maju. Oke, jadi kali ini bicara apa ya? Bicara tentang kenapa orang Jepang nggak bisa Inggris dan bahasa Indonesia? Tapi yang belakang, kenapa orang Jepang nggak bisa bahasa Indonesia? Tapi sekarang aku ngomong bahasa Indonesia kan? Tapi sebenarnya aku sedikit bisa, tapi belum lancar. Tapi di Indonesia ada banyak orang Jepang yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Orang Jepang yang nggak bisa bahasa Inggris juga mau ada banyak sekali. Nah itu orang Jepang yang tinggal di Jepang juga ada banyak. Di Indonesia juga ada banyak yang tidak bisa bahasa Inggris. Itu kenapa gitu? Aku banyak ditanya, Genki kenapa orang Jepang nggak bisa Inggris dan tidak jago bahasa Indonesia juga gitu. Itu sebenarnya ada banyak alasan. Aku juga nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Mau nggak bisa. Jadi aku pertama kali datang ke Indonesia kaget banget karena orang Indonesia hampir semua bisa bahasa Inggris. Jadi aku pikir, wah, orang Indonesia pintar sekali, kenapa bisa? Gitu, karena orang Jepang nggak bisa sama sekali ya. Jadi mungkin orang Jepang kira-kira 80%, mau 90% nggak bisa bahasa Inggris ya. Itu benar, hontou hampir sama nggak bisa bahasa Inggris. Image orang Jepangnya pintar karena bisa bikin mobil, bisa bikin robot. Jadi orang Jepang pintar ya gitu. Ada image ya mungkin. Tapi aku pikir sebenarnya nggak pintar orang Jepang karena nggak bisa Inggris. Jadi orang Jepang bisa buat ide bagus, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Itu tidak bagus ya, karena bahasa Inggris itu bahasa umum di dunia kan. Tapi orang Jepang tidak bisa. Tapi orang Jepang juga udah belajar ya dari SD sampai SMA. Selama 9 tahun udah belajar bahasa Inggris. Mau semua orang Jepang sama udah belajar 9 tahun, tapi nggak bisa. Itu kenapa? Orang Indonesia juga sama kan? Di Indonesia juga sama ya. Dari SD sampai SMA belajar bahasa Inggris. Orang Indonesia bisa bahasa Inggris, tapi orang Jepang nggak bisa. Kenapa? Udah belajar ya, tapi kenapa tidak bisa? Itu mungkin cara belajar bahasa Inggris di Jepang itu tidak bagus banget. Itu untuk kayak translate saja, untuk ujian saja. Belajar bahasa Inggris di Jepang itu bukan untuk dengar dan bicara gitu. Mau cuma ujian, itu aja. Itu tidak bagus ya. Kalau ke luar negeri juga tidak bisa bahasa Inggris ya, tapi bisa ujian. Itu untuk apa ya? Itu tidak bagus banget. Ada ya ranking negara Asia yang bisa Inggris. Ada ranking ya. Ada 29 negara. Jepang rankingnya ke 26.
hampir paling bawah. Hampir paling bawah, paling tidak bisa Inggris di dalam Asia gitu. Tidak bagus banget. Itu sia-sia waktu ya. Hontoni sia-sia waktu. 9 tahun da yo. 9 tahun belajar tapi tidak bisa. Mau sia-sia waktu, buang waktu banget. Dan ada alasan lagi. Sebenarnya hidup di Jepang tidak usah bisa bahasa Inggris gitu. Kalau tidak bisa Inggris juga bisa hidup di Jepang karena mau di Jepang mau sedikit saja ya Inggrisnya karena ada banyak udah translate ke Jepang, udah ada banyak yang versi Jepang gitu. Contoh film Amerika itu juga semua udah translate, udah isi suara bahasa Jepang juga, udah ada versi Jepang. Musik juga ada banyak yang versi Jepang, semuanya mau udah translate gitu. Jadi nggak usah belajar bahasa Inggris gitu. Tidak dengar bahasa Inggris, jadi tidak terbiasa dengar Inggris, jadi nggak bisa dengar, nggak bisa mengerti gitu. Indonesia ada banyak kan, contoh film juga suaranya Inggris, ada subtitle bahasa Indonesia gitu kan. Tapi Jepangnya semua mau udah ganti versi bahasa Jepang. Itu juga alasan salah satu gitu. Dan masih ada alasannya. Itu orang Jepang pride-nya tinggi, cinta negara diri. Jadi belajar bahasa Jepang saja. Mau nggak usah bahasa lain. Karena saya cinta Jepang. Jepang is number one. Gitu. Ada banyak harga tinggi gitu. Jadi, kenapa kamu belajar bahasa negara lain? Bahasa Jepang saja gak apa-apa. Karena kamu hidup terus di Jepang aja kan? Kerja di Jepang terus kan? Nggak usah Inggris ya? Gitu. Ada banyak seperti itu. Tapi itu sebenarnya tidak bagus ya. Karena Jepang itu udah jadi tempat wisata ya. Orang Indonesia juga suka Hokkaido juga. Tokyo ada Disneyland, Osaka ada Universal Studio Jepang. Ada banyak tempat wisata, ada banyak kuil, ada banyak sakura. Jadi orang asing suka jalan-jalan di Jepang. Jadi mau orang Jepang juga harus bisa bahasa Inggris ya. Karena orang asing susah jalan-jalan di Jepang ya sebenarnya. Karena orang Jepang semua tidak bisa Inggris. Gimana caranya komunikasi sama orang Jepang? Itu tidak enak ya jalan-jalan di Jepang. Tapi orang Jepangnya pikir, kalau kalian datang ke Jepang, harus belajar bahasa Jepang dulu ya. Kenapa tidak bisa ya? Aku tidak bantu. Gitu, sombong. Jadi, negara Jepang presiden harus ganti cara belajar bahasa Inggris gitu. Karena udah geser ya, tapi tahun ini sebenarnya ada Olimpik kan? Waktu Olimpik ada banyak orang asing datang Jepang. Tapi gimana orang Jepang semua nggak bisa bahasa Inggris? Tidak enak ya? Mau orang asing pikir, Jepang tidak bagus, mau udah terat gitu. Jadi orang Jepang juga suka Jepang kan? Budaya juga bagus, tradisional juga bagus, ada banyak makanan juga bagus. Tapi orang Jepangnya nggak bisa memberitahu hal Jepang yang bagus kepada orang asing. Karena nggak bisa Inggris gitu. Itu sia-sia ya, sia-sia. Aku juga nggak bisa Inggris kan, jadi aku juga harus belajar. Tapi aku harus belajar bahasa Indonesia dulu ya. Masih aku belum jadi bagus, belum jadi lancar, jadi harus belajar bahasa Indonesia dulu. Setelah itu aku mau belajar bahasa Inggris juga ya. Sebenarnya waktu pertama belajar bahasa Indonesia, aku mau langsung lupa bahasa Inggris. Karena ada bahasa Inggris, tapi ingat bahasa Indonesia, bahasa Inggris keluar. Gitu. Kayak gini. Karena otak aku kecil, otak udah ada maksimum. Jadi waktu tinggal di Jepang, bahasa negara lain itu Inggris gitu. Tapi sekarang aku bahasa negara lain itu Indonesia. Waktu perang ke Jepang ada orang asing tapi nyasar di kereta. Stasiunnya mana? Aku mau bantu karena aku tinggal di negara lain juga ya, negara di Indonesia kan. Jadi aku udah mengerti hati orang asing. Nggak bisa bahasa Jepang jadi nyasar. Aku mengerti jadi aku mau bantu. Tapi aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi nggak bisa bantu. Susah bantu ya. Jadi aku sebenarnya mau belajar bahasa Inggris. Tapi saya udah lupa. Jadi harus ingat lagi ya. Aku harus semangat. Dan masih ada alasan. Ucapan bahasa Jepang itu apa ya? Jenis ucapan bahasa Jepang gitu kan. Contoh A, I, U, E, O, kaki, ku, ke, ko gitu. Itu ucapan. Di Jepang ada 50 ucapan. A, I, U, E, O, kaki, ku, ke, ko, sashi, su, se, so gitu. 50 saja. Tapi Inggrisnya ada 500 lebih.
Jadi beda sekali kan. Jadi ucapan bahasa Inggris orang Jepang itu tidak bagus banget. Bahasa Indonesia juga kan, ucapan bahasa Indonesia orang Jepang itu tidak bagus ya. Contoh, selamat pagi kan. Tapi orang Jepangnya selamat pagi to ka, selamat malam, salam kenal. Ini enak. Ini telur rebus ya. Saya makan telur rebus. Saya suka banget telur rebus. Kenapa saya makan telur rebus? Karena kemarin saya coba snato. Saya coba snato ya. Jadi saya harus makan telur rebus. Kalau makan telur rebus bisa cepat sembuh, cepat kering. Hari ini susah banget. Tidak bagus. Susah lepas kulit ya. Ini gagal sekali. Lihat ini. Ini jelek banget ya. Gagal sekali, jelek banget. Saya pakai mayone즈. Selamat makan. Sangat enak sekali banget, bingiti bingo. Bagus, enak sekali. Oke, terima kasih telur rebus, enak banget. Gitu. Tidak bagus kan? Jepang bahasa Indonesia yang orang Jepang tidak bagus kan? Selamat makan telur rebus gitu. Jadi bahasa Jepang, bahasa Inggris ucapannya beda sekali. Jadi orang Jepang susah bicara bahasa Inggris juga. Itu juga salah satu alasannya. Oke gitu. Jadi aku juga orang Jepang ya. Aku bicara tentang orang Jepang. Jadi aku juga orang Jepang. Jadi aku juga harus jadi bisa bahasa Inggris juga. Harus jadi lebih bisa bahasa Indonesia juga. Jadi harus aku belajar setiap hari. Tapi harus bisa bahasa Indonesia dulu ya. Setelah itu aku mau belajar bahasa Inggris. Orang Jepang semangat ya. Yes, kita semangat. Oke, terima kasih nonton sampai terakhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan channel Genki Banget. Dan tolong komentar dan like juga ya. Dan saya punya Instagram dan TikTok dan Twitter juga. Jadi tolong follow ya. Oke, 1, 2, sampai jumpa lagi. Dadah! Kemarin sate lilito juga enak banget. Mau makan lagi sate lilito.